Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Perlu kalian ketahui, bila manusia meninggal dunia, maka sudah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Entah itu kecantikan, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Bila nyawa sudah meninggalkan raga, maka semua strategi para ilmuwan dan tokoh jenius akan patah. Ya, kematian bisa meruntuhkan segalanya. Nah, untuk memantapkan materi perawatan jenazah pada pagi hari ini, mari kita pelajari bersama-sama perawatan jenazah. Pengurusan jenazah. Kewajiban mengurus jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, hendaklah kita perhatikan beberapa hal. Di antaranya, air yang digunakan sebaiknya air dingin, kecuali dalam keadaan karena udara terlalu dingin atau susah membuang kotoran yang menempel pada jenazah. Yang kedua, disunahkan dalam setiap penyiraman dilakukan 3 kali atau bisa ditambahkan sampai 5 kali. Yang ketiga, disunahkan menggunakan air yang dicampur dengan wewangian. Yang keempat, dalam memandikan jenazah, disunahkan dimulai dari bagian kanan. Yang kedua, mengkafani jenazah. Dalam hal mengkafani jenazah, harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza kafana ahadukum fal yuhsinu kafana. Yang artinya, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya sesama muslim, hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, cara mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih, lalu jenazah diletakkan di atasnya. Yang kedua, kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada. Ingat, tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, sebelum kain penutup dilepaskan, bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, mata, dan telinga ditutup dengan kapas dan seluruh tubuh jenazah ditaburi dengan wewangian. Kemudian sehelai demi sehelai kain kafan dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri baru sebelah kanan. Yang keempat, setelah terbungkus, kemudian diikat dengan sehelai kain tali dari potongan kain kafan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Dalam mengkafani jenazah, beberapa sunnah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kain kafan adalah kain yang baik, tentunya harus bersih dan berwarna putih. Yang kedua, mengasapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi sebanyak 3 kali. Yang ketiga, kain kafan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal. Dan yang keempat, mengkafani jenazah 3 helai untuk jenazah laki-laki dan 5 helai untuk jenazah perempuan. Selanjutnya, kita akan mempelajari dasar hukum menyolati jenazah. Shollu ala mautakum, yang artinya
Sholatkanlah orang-orang yang meninggal dunia di antaramu. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, membaca niat, dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan takbir kedua membaca sholawat, dan takbir ketiga membaca doa pertama. Dilanjutkan dengan takbir yang keempat, membaca doa yang kedua, dan salam. Ingat, untuk laki-laki, imam berada pada bagian kepala dan lurus daerah perut untuk bagian mayat perempuan. Dilaksanakan secara berjamaah. Makmum dalam sholat jenazah dibagi menjadi 3 shaf. Setiap shaf sedikitnya 2 orang. Menguburkan jenazah, Ibnu Mas'ud berkata, Manit tiba'a janazata fal yahmil bizawani bis sariri kullaha fa innahu minas sunnah. Yang artinya, barang siapa mengantar jenazah, hendaknya mereka ikut memikul pada setiap sisi usungan, karena perbuatan demikian termasuk sunnah. Etika mengantar jenazah. Yang pertama, orang yang berjalan kaki hendaknya berada di sekitar jenazah, dan orang-orang yang berkendaraan berada di belakang orang-orang yang berjalan. Yang kedua, orang yang mengantar disunahkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniaan, tetapi lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membawa jenazah ke kubur hendaklah dilakukan dengan segera. Yang keempat, setelah dekat dengan kubur, sebaiknya membaca bacaan yang baik, guna menghindari pembicaraan yang tidak baik. Tata cara mengubur jenazah. Jenazah diturunkan ke dalam lubang yang telah disediakan ketika menurunkan jenazah. Kemudian, membuka semua tali atau pengikat dan juga kain kafan bagian muka agar pipi jenazah terkena tanah. 3. Menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan membaringkannya di atas lambung kanan. 4. Disunahkan melemparkan tanah ke dalam kubur 3 kali. Anak-anak, kini saatnya kita mengambil hikmah dari penyelenggaraan perawatan jenazah. Yang pertama, kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberikan penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Kedua, memandikan jenazah berarti mensucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika disolatkan, jenazah sudah dalam keadaan bersih. Hal seperti itu memberikan contoh betapa Islam itu mengajarkan atau memberikan pelajaran menekankan kebersihan bukan hanya sewaktu masih hidup. Setelah meninggal pun, kebersihan tetap harus ditegakkan. Ketiga, mengkafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi tubuh dari pandangan yang boleh jadi akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Hal ini akan menambah keyakinan kepada kita, baik famili, handetolan, serta tetangga, bahwa kehormatan seseorang bukan hanya terletak pada kemampuan, kepemimpinan, dan kekuatan, tetapi yang paling dasar adalah pada kesanggupan melindungi atau menutupi dari pandangan yang dapat mendatangkan fitnah dan celaan. Yang keempat, menyolatkan jenazah berarti mendoakan si mayat. Isi doa adalah permohonan
agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat. Hal ini menunjukkan betapa tinggi nilai persaudaraan Islam, sehingga melihat seorang Muslim meninggal tidak rela saudara Muslim mendapat musibah atau cobaan. Yang kelima, keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardukan kifayah kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama Muslim semasa hidup. Demikian pembelajaran daring dengan materi perawatan jenazah. Tugas untuk kalian merangkum tata cara perawatan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, dan menyolatkan. Ingat, tugas ditulis di buku catatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.